Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu berkarya dengan hati bersama dengan Ibu Musfirawati. Ini match ya, judulnya, temanya sama nama ibu ya, berkarya dengan hati dengan Ibu Musfirawati. Kayak nada puisi ya, Iya, pantun. iya, benar. Ibu, tadi kan di segmen sebelumnya sempat membahas mengenai kesepakatan. Sekarang nggak bisa lagi nih adanya peraturan, tapi adanya kesepakatan, negosiasi bersama antara guru dan juga murid di kelas. Karena itu akan lebih melekat ya, Bu ya. Itu yang seperti apa contohnya kalau di kelas yang Ibu buat? Ya, biasanya ya kesepakatan kelas itu ya yang dibuat oleh diantaranya oleh wali kelas, bisa begitu juga dengan guru mata pelajaran. Itu biasanya di awal semester, di awal proses pembelajaran. Nah, misalnya kesepakatan itu kan kita buat di awal nih. Jadi apalagi kalau di kelas 7 ya, kita akan sharing dulu sama siswanya. Nah, kondisi pembelajaran yang seperti apa yang kalian senangi, kita gali dulu, asesmen dulu ya. Kita gali dulu kan sama anak-anak, gimana anak-anak seperti apa sih belajar yang kalian senangi. Sebenarnya kita lihat dulu. Terus kita pilah-pilah kan, kita lihat yang mana yang bisa kita ikutin, yang mana nggak bisa kita ikuti. Karena kan anak-anak kadang suka-suka dia kalau kita ikutin ya. Belajarnya sekian menit aja, Bu. Ini sisanya main biasanya kayak gitu. Tetap kita arahkan. Nah, ketika itu sudah akhirnya anak kan ikut, tuh senang kalau didengerin, pokoknya didengerin dulu deh. Maunya anak tuh apa? Nah, setelah didengerin baru kita masuk di sana. Nah, setelah itu baru oke, Nak, kita buat kesepakatan ya, misalnya, atau anak sendiri. Jadi gimana, Nak? Misalnya nih, kita sudah belajar, ada yang terlambat, gimana itu akhirnya akan seperti apa gitu. Oh, jadi balik-balikin lagi Iya, ke mereka gitu ya. Ya, ketinggalan, Bu. Oke, jadi gimana sebaiknya? Oh ya, berarti kita tidak boleh terlambat, Bu. Begitu misalnya. Nah, terus gimana misalnya kalau kita mau belajar nih, tapi banyak debu, kelas kita kemana-mana ada debu. Jadi sebaiknya gimana? Ya kita bersihkan. Nah, jadi kesepakatannya apa? Dapat 2 lagi, berarti kita mesti ada jadwal piket. Nah, seperti udah 2 poin misalnya. Pokoknya apa saja yang ingin kita terapkan di kelas itu, kita floorkan, kita tunjukkan plus minusnya dulu sama anak-anak kita itu. Oh, ini nanti begini loh, gitu-gitu ya. Berarti lebih apa ya? Lebih ekstra bener-bener ya, kerasa banget nih. Tapi kayaknya kan menyenangkan kelas jadinya ya. Jadi kan melekat tuh, jadi ingat. Nah, terus ketika ada kesepakatan, ada konsisten, ada ininya, apa namanya? Punishment-nya? Tapi nggak boleh punishment bilangnya tuh. Ada komitmen ya. ya. Ada komitmennya dari mereka, ada tanggung jawabnya. Ketika tidak melakukan tanggung jawab, apa nih? Itu tadi ya, apa yang sebaiknya diapakan nih? Sebaiknya kita dia sendiri yang membuat itu. Akhirnya tanpa kita bilang, misalnya yang terlambat mesti ngapain dulu, dia lakukan langsung. Tahu dia. Coba kalau aturan, nggak mau begitu ya, Bu melawan. ya? Nah, berarti penyesuaiannya dari dulu dengan sekarang itu udah berasa banget kalau mengenai itu ya, Bu, ya, bagaimana di kelas, bagaimana pembelajarannya juga. Pernah jenuh nggak sih, Bu? Tapi udah berapa tahun sih Bu mengajar? Kalau seorang guru itu sejak kuliah sudah jadi guru gitu ya. Udah lama banget nih. Tapi kalau di PNS saya diangkat 2029. Dan kalau di SMP 2009 ya. 2029 ini kita di zaman apa? 2009 Mbak Tari. 2009, baik. Ya, tapi kalau di sekolah sekarang di SMP Negeri 21 saya sejak tahun 2011. Udah lama tuh, udah bertahun-tahun itu ya mengajar. Dan pernah jenuh nggak sih, Bu, mengajar? Ya, jenuh gimana ya? Karena mungkin jenuh udah passionnya kali ya. Iya ya, karena mengalir saja Mbak Tari. Ya. Iya. Kayak aduh, bangun lagi ngajarin anak-anak lagi. Pernah nggak sih Bu ngerasain kayak begitu? Walaupun kelasnya seni budaya, kelasnya menyenangkan gitu kan, tapi kan ya berhadapan terus nih setiap harinya dengan materi, buku dan lain-lain, itu apa nggak mumet nih? Kalau
mumet sih ya mungkin ada sekali-kali. Cuman kadang-kala dilema itu ketika tugas mengajar itu misalnya terbentur dengan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu sebagai dia. ibu dari keenam anak tadi. Misal nih kita jam ngajar, ternyata sekolah anak nomor 4 misalnya mau PMOG, pertemuan orang tua. Nah, itu dilema-dilema seperti itu yang kadang membuat kita mumet atau membuat kadang bingung gitu ya bagaimana. Kadang kita 6 anak nih, kadang kelas yang kelas 4 PMOG, yang kelas 3 PMOG, mana mengajar. Nah, di saat seperti itu kadang-kala bikin gimana gitu. Oke, tapi gimana tuh biasanya Ya kadang-kala, terselesaikannya? nah kebetulan ada aja pertolongan dari Allah itu kadang-kala ya. ada neneknya, ya kelas ini neneknya, yang kelas ini tetehnya, seperti itu Mbak Tari. Jadi ya semakin dimudahkan karena dari hati tadi kali ya. Nah Ibu, tapi selama menggeluti berbagai macam profesi ini, aku sebutnya berbagai macam aja karena udah banyak ya. Itu pasti ada suka dan dukanya nih. Boleh nggak tuh dibagi dari dukanya dulu? Ada nggak? Duka ya? Ya, kalau dukanya kita sebagai guru ya, misalnya dikala ya kalau anak kita ada masalah, misal nih kemarin ya barusan terjadi misalnya jam pelajaran kita itu belum habis ya, ada sedikit lagi saya mesti ke kamar mandi misalnya. Terus saya kemarin tiba-tiba anak kita itu ada yang luka kakinya. Kok gitu? Dia melompat ke siring, ada beling. Nah, kita kan itu benar-benar tidak terduga kan oleh kita. Kita mau ke WC sebentar, dan itu luar biasa. Baru sebentar Don, aja. ya sok saya gitu. Kalau ada anak kita yang seperti cedera kayak gitu kan, oke lah. Untung-untung kita ketemu sama wali murid yang sangat mengerti ya. Memang bener. anaknya aktif, jadi ya aman-aman saja. Tapi ketika ketemu dengan wali murid yang sangat gimana, nah itu luar biasa juga nanti penyelesaiannya ya tahunya. Nah, seperti itu kalau saya ketika ada masalah-masalah pada siswa, itu saya membuat bingung, sedih Di luar gitu kendali ya. sebenarnya ya, Bu, gitu. ya. Tapi kalau selagi aman-aman, lancar-lancar lah, bilang nggak ada apa-apa gitu. Aman aja. Gitu. Aman-aman saja. Kalau sukanya? Kalau suka ya happy. Pastinya. Karena suka menyenangi Terlihat belajar sekali. dan mengajar ya, senang-senang saja. Iya. Memang hobinya belajar ya Bu ya? Iya, belajar dan berbagi. Nah, belajar dan berbagi gitu dong pemirsa yang ditiru. Hobinya harus belajar dan berbagi, jangan ngerumpi ya Bu. Iya betul. Jadi nggak habis-habis kegiatan kita kalau Iya, belajar benar. berbagi, Iya, belajar belajar berbagi. berbagi. Gitu. Jadi Menulis pun karena kita pengen berbagi, Iya, gitu kan. benar. Bikin konter kenapa? Kita pengen berbagi. Mengajar juga berbagi, Iya, berbagi mengajar ilmu, juga kita gitu berbagi. ya. Sebagai guru pendamping, pengajar praktik, kita pengen berbagi. Benar sekali. Siapa tahu yang kita punya gitu ya, belum diketahui orang dan bisa menginspirasi orang lain begitu, Mbak Tari. Ibu luar biasa sekali. Ibu sebenarnya masih banyak nih yang mau diobrolin, tapi karena kita terbatas dengan waktu. Oh iya, Mbak Tari. Semoga di next episode kita bisa bertemu dan berbincang-bincang lagi ya Bu Oke, ya. insyaallah. Semoga semua kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin, Sehat amin, selalu ya amin. Ibu. Amin. Salam nih untuk murid-muridnya juga. Amin. Yes, ya, siap Mbak Tari. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utarno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.